Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Santri-santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring, online, melalui video seperti ini, tetapi saya harap materi yang akan disampaikan dapat kalian pahami. Jarak tidak menjadi halangan. Salam Pancasila. Untuk mata pelajaran PPKN kelas 11 pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Mari kita bahas bersama-sama. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya apa? Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di negara tersebut. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, nilai-nilai Pancasila tersebut dapat kita kategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Saya harap kalian hafal dari sila pertama sampai sila kelima. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Selanjutnya mari kita lihat hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kita akan jabarkan secara singkat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Itu sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Itu sila ketiga. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk musyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Itu poin sila keempat. Selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Itu adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Sifatnya lebih khusus apabila dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Nih, kalian bisa lihat. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Jadi sebelumnya kita membahas nilai dasar, selanjutnya nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi ini merupakan suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan serta perbaikan mungkin sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila
itu boleh menyesuaikan dengan zamannya, tetapi sila-sila dalam Pancasila itu tidak boleh dirubah. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara mampu menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positif tersebut diantaranya dapat kalian lihat dalam tabel di buku paket. Silahkan kalian baca dan kalian bisa menambahkan sesuai dengan pengalaman kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itulah nilai-nilai yang menjadi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Jadi kita ingat tadi ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mungkin materi pada pertemuan kali ini saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan dan menjadi sebuah bahan untuk diskusi, silahkan kalian tanyakan kepada saya secara langsung. Saya rasa cukup. Untuk lebih memperkaya pemahaman kalian, kalian bisa membaca buku paket PPKN atau membaca literasi yang lain. Dari saya cukup. Saya akhiri. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.